Sulitnya cari kerja tak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga bagi mereka yang sudah bekerja. Meski bosan dan tidak bahagia, para pekerja memilih memeluk erat pekerjaan alih-alih pindah ke kantor baru yang menawarkan kenyamanan dan gaji lebih tinggi. Ratusan pencari kerja antri masuk ke Jakarta Job Fest Gor Cekar, Jakarta Barat. Pencari kerja dari Jabodetabek ini berburu ribuan lowongan kerja dari 47 perusahaan. Mulai dari sektor retail, manufaktur, perbankan, hingga teknologi keuangan. Selain harus berkompetisi dari sisi nilai ijazah dan pengalaman kerja, tak sedikit pencari kerja harus terbentur syarat usia maksimal 40 tahun. Kriterianya kan sama ya dengan saya, tapi mentok 40. Terus saya bilang kalau misalkan saya 44, masih boleh coba nggak? Oh dicoba aja, tapi jangan pakai. Ini kan ada 2 scan ya, satu aplikasi yang dari sini job fair, satunya lagi dari perusahaan. Nah dia mengarahkan untuk yang di perusahaan, jangan di sini, karena yang dari sini itu hanya 40 tahun. Susahnya mencari kerja tak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga mereka yang sudah bekerja. Ekonomi sulit mempersempit harapan bagi pekerja untuk berpindah pekerjaan baru dengan gaji lebih tinggi. Para pekerja terlilit fenomena job hugging alias memeluk erat pekerjaan. Istilah job hugging awalnya muncul di pasar kerja Amerika Serikat pasca pandemi COVID-19. Menggambarkan banyaknya pekerja yang rela bertahan di pekerjaan meski tidak puas, sulit berkembang dan tidak bahagia. Alih-alih mencari pekerjaan baru, para pekerja memilih memeluk pekerjaan karena lebih aman. Di Indonesia, fenomena job hugging juga terasa dalam setahun terakhir seiring memburuknya data-data ketenagakerjaan. Data indeks ketersediaan lapangan kerja yang dirilis Bank Indonesia memburuk dalam 4 bulan terakhir, yaitu selalu di bawah level optimis 100 berturut-turut pada bulan Agustus, Juli, Juni, dan Mei. Padahal di bulan Januari hingga April, indeks ketersediaan lapangan kerja cukup terjaga di atas 100. Kondisi ini mengindikasikan pesimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan pelajar di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makan siang bergizi gratis. Sementara di Gunung Kidul, Yogyakarta, orang tua was-was terhadap kualitas MBG usai belasan siswa diduga keracunan. Sebanyak 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Para siswa ini diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan siang bergizi gratis yang dibagikan sekolahnya. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut hingga muntah-muntah. Sebelumnya sejumlah guru dan siswa sudah curiga lantaran tercium aroma tidak sedap dari salah satu menu yakni daging ayam berkuah. Pihak sekolah sempat melarang siswa untuk menyantap makanan tersebut, namun puluhan siswa lainnya terlanjur mencicipnya dan langsung mengalami gejala keracunan. Oh, ayamnya rasanya basi? Iya. Itu di MBG itu? Iya. Oh, habis makan itu? Langsung sekitar 20 menit baru bereaksi. Apa yang kurasakan tadi? Pusing terus? Pusing, mual, perut, rasa kering, mampu, makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa umprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Maka serentak saya perintahkan kepada guru-guru supaya masuk di kelas-kelas, hentikan, jangan makan lagi. Selain 33 siswa SMA, terdapat juga 4 siswa sekolah dasar yang diduga keracunan usai menyantap makanan MBG yang berasal dari dapur yang sama. Kini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Sementara itu, 10 siswa sebuah sekolah dasar Islam terpadu di Kecamatan Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta, kini kembali bersekolah setelah diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Usai kejadian tersebut, banyak orang tua murid yang menjadi was-was dan menaruh kekhawatiran terhadap kualitas MBG yang ada. Hari pertama memang ada gejala seperti itu, tetapi sudah kita tindak lanjuti ke klinik dan sudah ada penanganan dengan baik dan
anak-anak dikasih obat dan bisa pulang dan paginya sudah berangkat sekolah. Dinkes Gunung Kidul sendiri mencatat terdapat 19 siswa di Kecamatan Semin yang mengalami keluhan mulai dari mual, muntah, dan juga pusing. Kini sampel makanan telah diambil dan tengah diuji di laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan. Kenaikan pangkat istimewa kepada Menko Polkam baru Jambari Candiago dan Penasehat Presiden Bidang Keamanan dan juga Reformasi Polri Ahmad Doviri. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Sindo Today setiap hari di Sindo News TV Beyond Headline. Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda 2 Indonesia menggelar aksi unjuk rasa. Dalam orasinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya adalah perbaikan sistem bagi hasil. Pengemudi ojek online yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI Jakarta pada Rabu sore. Sebelumnya rombongan melakukan long march dari markas Garda di Cempaka Mas, Jakarta Pusat, kemudian melalui Istana Presiden dan Kementerian Perhubungan dan berakhir di DPR RI. Dalam aksi itu, Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono yang berhasil menemui pimpinan DPR dan anggota Komisi 5 menyampaikan bahwa tuntutan sistem bagi hasil 90% untuk pengemudi dan 10% untuk aplikator telah disetujui. Biaya potongan aplikasi atau bagi hasil. Bagi hasil sudah disetujui oleh DPR RI maupun pemerintah dan negara, bahwa untuk ojek online sebesar 90%. Alhamdulillah. Dan untuk perusahaan aplikasi maksimal 10%. Dan itu akan diatur dalam peraturan presiden. Sehingga peraturan-peraturan yang ada di luar peraturan presiden itu gugur. Sebelumnya diketahui dalam aksi demo ini ada 7 tuntutan yang digaungkan. Pertama, mendesak RUU Transportasi Online masuk ke Prolegnas 2025-2026. Kedua, menetapkan batas potongan maksimal 10% dari aplikator. Ketiga, membuat regulasi khusus mengenai tarif antar barang dan makanan. Keempat, melakukan audit investigatif terhadap potongan tambahan 5% dari aplikator. Kemudian kelima, menghapus program aceng, slot, multi-order, member berbayar, dan lainnya yang dianggap merugikan mitra pengemudi. Keenam, mendesak Presiden mencopot Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Dan yang ketujuh dan juga terakhir, mendesak Kapolri mengusut tuntas kematian Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal 28 Agustus lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.